Karena disitulah negara hadir. Wajah negara itu siapa? Dinas sosial, bupati, wakil bupati, Basnas, BUMD. Itulah wajah pemerintah di daerah ini. Seringkali saya melihat kegiatan sosial Mas Yudi, sepertinya itu memang membawa programnya Pak Bupati sama Ibu Wakil Bupati ya. Dan saya lihat seringkali Mas Yudi itu membagikan bingkisan kepada masyarakat kecil. Dan saya yakin itu ada maksud dan tujuan lah. Saya rasa itu seperti itu. Ya, kan kita ini bawa perspektif political will Pak Prabowo, seorang presiden. Itu sesungguhnya begini, apa yang disampaikan Pak Prabowo begitu disampaikan beliau saat pidato bicara, kalau kita masih ingat, rakyat kudu gemuyu. Nah, siapakah rakyat yang kudu gemuyu itu? Kalau kita petakan menurut data Tunggal Ekonomi Nasional, kita ini sesungguhnya masih punya 3 juta rakyat miskin ekstrim se-Indonesia. Se-Indonesia, rakyat miskin ekstrim ini rakyat yang pendapatan per kapita per bulannya di bawah 400.000. Nah, bayangkan 400.000 untuk hidup sebulan, berarti sehari dia cuma berapa? 10.000 sekian kan? Nah, beli beras saja nggak cukup. Nah, artinya itu miskin ekstrim. Di satu sisi, ya boleh dikatakan masih ada 24 juta rakyat kita miskin yang pendapatan per kapita per bulannya di bawah 600.000. Nah, program Pak Prabowo ini targetnya 2026 ini rakyat miskin ekstrim itu selesai, tidak lagi yang miskin ekstrim, dan nanti 2029 itu rakyat miskin tinggal 5%. Sekarang kan yang miskin, rentan miskin itu masih 48% lah. Dalam kondisi ekonomi yang nggak stabil gini, yang rentan miskin 48% itu rentan jadi miskin kalau manajemennya nggak bagus pemerintahan ini. Nah, makanya sekarang boleh dikatakan Pak Prabowo ini ngamuk menasionalisasi sawit. Nanti habis sawit yang sudah dapat 2 juta sekian hektar ini, nanti tambang juga mau dinasionalkan, pasal 33. Jadi jangan tuh segelintir orang, rakyat itu ternyata masih banyak yang miskin ekstrim, pasal 33. Nah, di satu sisi kan gini Mas Agus, ini kan juga menindaklanjuti program Pak Sujati dulu yang bagus-bagus, yang tidak terjangkau sama regulasi, misalnya regulasi-regulasi yang menjangkau mereka, misalnya untuk PKH segala macam yang harus punya tanah. Lah padang mereka itu nggak punya tanah, mereka padang KTP nggak punya, kadang ini dan lain-lain, sehingga sulit dari segala macam bentuk bantuan ini. Oh, berarti kegiatan yang dilakukan Mas Yudi itu mereka yang tidak tercatat di pemerintah daerah. Banyak tidak terjangkau. Kita juga komunikasi dengan pamong-pamong desa, bahkan kemarin kita ngajak mahasiswa. Nah, itu nanti solusinya pemerintah daerah di satu sisi kita harapkan juga harus fokus, misalnya Basnas ini segera dibentuk dong, segera kerja dong untuk pemerataan. Begitu Basnas ini nggak fungsi, panggil inspektorat dinolkan, segera dibentuk yang baru supaya itu berjalan. Selama ini sumber anggaran kita kan karena dari hati ke hati Pak Bupati, Wakil Bupati dan tokoh-tokoh sirkel kita sefrekuensi aja, terus kita bagi-bagi gitu. Nah, kalau Basnas jalan itu selesai lah. Nah, di satu sisi sekolah rakyat itu sangat penting, kalau bisa segera diupayakan, karena dengan sekolah rakyat itu meretas transmisi kemiskinan secara vertikal. Jadi 64% orang miskin diturunkan orang miskin, rata-rata bapaknya tidak lulus SD. Tapi kalau sekolah rakyat diwujudkan, itu mereka laptopnya disiapin, bukunya disiapin, asramnya siapin, makan 3 kali disiapin, seragam segala macam. Insya Allah segmen 10% desil rakyat termiskin di Indonesia ini nanti di situ. Ya, kalau kita bicara sekolah rakyat Mas ya, kita melihat pemerintah daerah sepertinya belum siap tuh, karena terkait dengan lahan kan gitu. Nah, itu gimana menurut Mas Yudi? Ya emang itu IPA lah ya. Ya taruh dengan misalnya menyiapkan 4 hektar, apapun bentuknya ya cobalah diprioritaskan. Entah bagaimana caranya mengelola sebuah kabupaten, tapi untuk pengadaan 4 hektar itu kok sulit. Oh, kadang kan ada yang pengen hibah-hibah, pengen beramal dan segala macam. Itu tergantung komunikasi kok. Tapi itu hal yang sesungguhnya sangat prioritas. Memang
Orang sekarang ini kan ngurusi kemiskinan tidak seindah tatkala ngurusi politik. Ya. Pengen jabatan apa, nanti dapat apa. Ini kan pekerjaan besar sesungguhnya. Problem yang dari generasi ke generasi selalu ada, dan kita kadang memandang itu satu hal yang kurang menarik, kurang menjanjikan, dan di situ negara harus hadir. Berarti kan poinnya bahwa sekolah rakyat itu di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan itu harus diwujudkan. Harus menurut saya. Karena disitulah negara hadir. Wajah negara itu siapa? Dinas sosial, bupati, wakil bupati, Basnas, BUMD. Itulah wajah pemerintah di daerah ini. Maka harus bisa mewujudkan. Ketika SR itu dibentuk, terwujud Allah ya. Sementara kan kalau kita bicara sekolah ya, dari tingkat SE, SMP, bahkan SMA, sebetulnya pemerintah sudah menggratiskan itu. Ya menggratiskan, tapi begitu pulang dia makan apa? Nah, kurang gizi, makanya ada program makan bergizi gratis, ada program koperasi merah putih, semua itu bagaimana Pak Prabowo ini sangat bermimpi pasal 33 itu dihidupkan, semua itu untuk rakyat, bukan untuk segelintir konglomerat hitam yang sekarang lagi dibersihin sawitnya, dibersihin tambangnya segala macam. Kita ini karena terlalu ngekor sama barat, akhirnya perekonomian secara liberal, perekonomian secara kapitalistik, teori Treikel dan Etek yang seharusnya menetes ke rakyat ini mandek di tengah, dimakan mereka. Maka sekarang dibentuk tim Satgas Garuda, PKH dan lain-lain, itu ke situ. Nah ini ke bawah harus nyambung, orang-orang miskin air mata ini juga harus kita urus. Maka kalau pengen cepat mengentaskan kemiskinan, nggak usah terlalu banyak menari-nari yang nggak jelas. Wujudkan sekolah rakyat, itulah rakyat kudu kemuyu. Menurut saya bahwa pekerjaan sosial bersama air mata ini barangkali Anda pandang kecil, tapi sesungguhnya itulah pekerjaan besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung niat kita. Besar kecilnya pekerjaan tidak tergantung daripada baju Anda dan jabatan Anda, tapi niat Anda.